selamat datang di vlog Aukas Sementara. Hari ini kita mau podcast Bintang tamu yang luar biasa dengan topik korupsi dari kacamata masyarakat kampus. Ayo masuk podcastnya. Halo, selamat datang di podcast Aukas Sementara. Jadi nih guys, bintang tamu yang udah aku sebut tadi, boleh kenalan dulu? Kenalan dulu ya? Iya. Hai, nama saya Mbak Nancy. Saya dari Prodi Pengembangan Produk Agroindustri. Yeay. Saya adalah dosen favorit mereka. Ini pengakuan saya jadinya ya. Tapi bener. Salah satu dosen favorit kami, Mem Nancy. begitu teman-teman. Nah, jadi kita mau bahas apa nih? Nah, kita mau membahas sebenarnya topik ringan, agak ringan dari segi pelajar dan mahasiswa tentang korupsi nih. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Mem, korupsi itu apa sih? Kalau dijelasin ke mahasiswa itu bakal bilang apa? Kalau kita bilang berat enggak, tapi kalau kita bilang ringan juga enggak. Konteksnya beda nih, relatif itu ya, berat, ringan itu kan tergantung juga konteksnya gimana. Nah, Jadi kalau ditanya korupsi itu apa sih? Jadi penyalahgunaan kepercayaan. Jadi kalau teman-teman nih dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, amanah, tapi tidak dilakukan selayaknya dan seharusnya gitu. Nah, itulah yang namanya korupsi. Sederhana banget ya Iya. sebenarnya. Berarti bukan cuma tentang uang ya? Aduh, kalau urusan uang ini. Oh, Pasti pertama kali dengar korupsi itu pasti uang. Iya. Padahal nggak selalu tentang uang ya korupsi. Iya. Bisa aja korupsi kepercayaan. Iya, betul itu. Kita udah dikasih kepercayaan, ternyata kita menyalahgunakan, Nah. ya itulah yang namanya korupsi. Haji Manis. kalau dari segi waktu nih, tadi kan bukan cuma tentang uang, tentang kepercayaan ya, Iya. yang pasti. Nah, kalau misalnya mahasiswa nih kan kebanyakan telat ya sih. Itu Ini yang tukang telat ya kayaknya. Saya nih kayaknya. Sorry. Nah, jadi bagaimana nih menurut Mem? Kalau soal ngomong soal waktu, Kayaknya udah nggak asing lagi ya, time is money gitu. iya. Kalau kita nggak menghargai waktu ya berarti itu sudah satu detik pun kita dibilang korupsi. Kita nggak menghargai waktu. Ya salah satu contoh yang bilang katanya suka telat. Itu yang sering tapi yang selalu kita anggap biasa aja. Kita menghargai waktu ya. Ya kayak saya pribadi ya, memang ini kalau misalnya ada menunggu sesuatu tapi itu diabaikan orang lain, ya udah skip aja dah gitu. Don't waste time, waktu. Ya, benar sederhana ya, sederhana. Dan Mem Nancy ini adalah salah satu dosen yang kalau kata Mem masuk jam 14.00 beneran guys, nggak telat 1 menit, nggak cepet 1 menit, bener-bener 14.00 buka pintu. Betul, dan mulai belajar nggak ada tuh embel-embel menyiapkan kelas dulu kan. Itu menghargai waktu, sekarang bentuk menghargai waktu itu teman-teman. Hidup Mem. Selain waktu mungkin menurut gue kayak mencontek, habis itu memanipulasi data, terus lagi itu termasuk korupsi nggak sih, Mem? Masih udah manipulasi data ini gitu ya kan. Masih Ini udah pernah berarti nih. anak penelitian nih. Mencontek sebenarnya itu hal yang biasa dan membantu diri sendiri ya, dan tanpa kita sadari ternyata itu sudah dikatakan korupsi yang sederhana Nah, siapa nih yang suka yang contekan? selalu kita lakukan sehari-hari. Kita nyalahin yang di sana, pejabat ini pejabat itu, korupsi ini korupsi, dan nggak nyadar ternyata diri kita sendiri itu adalah bibit dari yang kecil-kecil menjadi nanti bukit. Ya, nah kalau kecil-kecil begitu saja sudah termasuk dalam golongan korupsi, bagaimana sebagai kita nih mahasiswa atau Mem sendiri sebagai dosen untuk mengingatkan mahasiswa supaya jangan gitu deh, jangan membiasakan diri untuk belajar korupsi dari hal-hal kecil kayak gitu. Iya,
pasti mulai dari diri kita sendiri loh. Kalau nggak diri kita sendiri yang memulai, susah. Entah misalnya lah, mengingatkan, ya wajar dan harus ini sebagai dosen mengingatkan tidak boleh mencontek dan tidak beda ya kalau misalnya ini menghadapi seorang mahasiswa dengan seorang siswa, for example, itu beda pasti. Jadi kita mengingatkan, tidak menjudge itu lebih ke mungkin punishment-nya, tergantung kalian tuh harus sadar kalau itu memang tidak boleh dilakukan. Ya, yang penting sadar ya, meskipun 1000 dosen bilang jangan nyontek 1000 dosen, 1001 dosen, 1.000.000 dosen, tapi kalau diri sendiri pengen nyontek, udah pembelaan karena nggak belajar, karena nggak paham gitu. Tapi ya itu tergantung juga ya. Menconteknya ini, kalau konsepnya menconteknya waktu ujian, ya ini nggak benar gitu. Kalau kita mencontek karya orang atau apa ya, sesuatu yang orang miliki kita contek, tapi bukan berarti nyontek sama persis referensi itu boleh. Itu beda. Jadi menconteknya sebenarnya luas juga sih ya. Tapi kalau mencontek dalam arti tadi yang beneran mencontek, kita mengambil sesuatu yang itu bukan seharusnya kita lakukan dan itu bukan hak kita, ya tidak boleh. Tidak boleh ya guys mencontek. Apalagi manipulasi. Dan waktu yang sering nge-lab ya, yang sering nge-lab ya guys ya. No. Nah itu tadi menjadi salah satu bibit-bibit dari koruptor. Jangan belajar jadi koruptor. Yes. Karena tadi kan kita bilang korupsi ya. Nah orang yang melakukan korupsi kita tahu lah koruptor. Nah, gitu. Terus kalau yang mini kiritir. Boleh. Ada istilahnya. Kiritir. Untuk anak-anak muda, mahasiswa di luar sana supaya tidak jadi koruptor dan tidak mengkorupsi waktu mungkin terus mencontek itu komen. Sebenarnya kita kalau namanya dengan korupsi itu tidak perlu berpikir yang tinggi banget ya. Korupsi yang mungkin yang sering kita lihat di luar sana, atau ya di pejabat atau siapapun yang kita lihat, atau yang miliarder dan sebagainya. Kita kembali ke diri kita masing-masing dulu ya, karena korupsi ini kan sebenarnya hal kecil itu awal dari sesuatu yang akan terjadi. Jadi intinya karakter itu sudah harus terbentuk dari kebiasaan kita sehari-hari. Jadi terbentuk itu nanti yang akan membuahkan hasil yang di kemudian hari. Jadi buatlah kebiasaan sehari-hari yang membentuk karakter kita itu yang lebih baik. Jadi tidak menyepelekan hal-hal yang mungkin kita anggap biasa. Contoh tadi kita mengabaikan waktu, ternyata itu salah satu titik dari korupsi. Kita nyalain orang lain, ternyata kita sebenarnya Hidup sadar diri guys. Tapi kalau misalnya kita nih, tadi kan Nancy bilang dari pengembangan produk agroindustri. Iya. Kita juga sih. Nah, kita kan sering di lab ya. Salah satu nih, ini jujur banget ya, saya sebagai anak lab pangan. Kalau lagi masak, lagi praktikum, pasti nyomot kan. Bagaimana menurut Mem? Lagi masak-masak praktikum, terus tiba-tiba nyomot. Gimana Nyomot. Nyomot ini konsepnya apa dulu nih? Nyobain. Atau nyicip yang keterusan. Bisa sih, lebih banyak sampai habis. Kalau misalnya dari awal kalian misalnya membuat produk, tapi materialnya tuh, raw materialnya tuh kalian lebihin dari yang seharusnya kalian lakukan, sebenarnya bukan nyomot. Kalian udah buat takaran sesuai yang kalian siapin. Misalnya, for example nih ya, kalian udah buat misalnya tepungnya itu ada sekilo, ternyata kalian tambahin 1,5 kilo atau 2 kilo. Berarti kalau saat kalian nyomot itu sebenarnya bukan korupsi. Kalian sudah aware dari awal, udah prepare. Bakal comot nih. Aman ya guys ya, aman ya. Kecuali misalnya kita ini ditugaskan oleh dosen atau laboran ya kan, ini 1 kilo tepung atau ya dengan bahan-bahan lainnya.
di situ sudah harus selesai jadi tanpa ada Comotan. ya comot-comotan atau korupsi tadi. Kita ambil dikit, awalnya nyicip, enak nih, kita pesan. Terus satu orang yang lain ikut. Jadi kita mungkin kalau udah tahu kebiasaan kita suka nyomot-nyomot dari awal, kayaknya udah harus prepare gitu, ya kan, bahannya dilebihin kan. Ya, kita suka nyomot nih gitu, cemil-cemil gitu. Nah, kalau dari itu dari kebiasaan kan. Iya. Nah, kalau gitu lebih susah mana nih menghindari dari sikap korupsi itu tadi atau melawan korupsinya? Gimana nih? Membentuk diri sendiri atau Melawan. ya atau melawan? Kalau melawan berarti udah terjadi. Iya, udah Kalau terjadi. membentuk berarti belum terjadi. Ya kalau kita melawan sebisa mungkin jangan kita mulai dulu gitu ya kan. Jangan kita bentuk. Nilai-nilai yang tadi menuju ke korupsi itu tidak kita mulai dulu gitu. Ya walaupun manusia kita namanya manusia pasti itu ada rasa ingin nyoba. Nggak apa-apa kok kayaknya. Dia kayak gitu. Berarti aku juga bisa. Aku juga bisa. Kok terusan? Kok terusan? Kok enak? Boleh kok gitu. Gitu sebenarnya cobaannya datangnya dari situ. Jadi kita nggak ingin memulai. Makanya tadi dasarnya dari kita. Berarti lingkungan itu sangat berpengaruh ya, Nek? Lingkungan sana. Lagi buat mahasiswa ya yang masih berpikiran kayak ih temanku kayak gitu ikutan Nah, Biasanya nangkep gitu. ya guys. Ya biasanya itu karena ada kesempatan dan karena dipaksa atau memang karena lingkungan, ya kan. Tapi kalau misalnya tidak ada semuanya, tapi kitanya memang niatnya tidak melakukan, ya dari flow gitu, tidak akan terjadi insya Allah. Tapi nih, saya pernah dengar tadi Mem ada menyinggung disuruh ya. Nah, kalau disuruh atasan itu paling bingung sih. Soalnya kan ada misalnya data ini nih, terus disuruh atasan manipulasi aja biar nggak sulit diaudit. Nah, itu gimana ya? Jadi kalau misalnya ini kan udah bekerja aja, rasanya udah mengalami sepertinya gitu ya. Jadi kita belajar dari hal-hal yang mungkin pernah kita alami. Kalau memang kita belum pernah mengalaminya, ya kita mungkin belajar dari orang lain. Suatu ketika misalnya kita ada atasan, kita disuruh melakukan ini, melakukan itu, mungkin contohnya tadi manipulasi data. Konsepnya manipulasi data untuk apa dulu gitu. Kalau memang itu membahayakan dan itu menuju ke korupsi tadi, kita bisa menyampaikan alasannya. Alasannya ya bukan berarti kita menolak, tapi sampaikan ini bagaimana konsepnya seperti ini seperti itu dan alasannya bagaimana. Kita tidak menolak, tapi kalau bisa memberikan solusi. Memberikan solusi. Jadi kita tidak, oh maaf, saya tidak bisa. Jadi menolak banget gitu ya kan. Oke, bisa kamu saya bisa. Jadi memberikan solusi itu kayaknya lebih tepat ya. harus jelas juga Oh iya, tujuannya apa? Jadi kayaknya lebih bagus seperti ini Pak. Kayaknya datanya ini kita buat seperti ini. Jadi kita nih tanpa memanipulasi data atau tidak ada kata-kata sebenarnya manipulasi gitu ya. Jadi seperti itu, memberikan solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya iya. oleh orang lain. Sampai ke hal yang Yang tanpa disadari kita sebenarnya memberikan ide ya. iya. Itu memberi ide. Jadi sebenarnya korupsi itu bukan topik yang berat ya untuk mahasiswa, sedangkan kita udah mahasiswa nih, udah harus mengerti tentang bagaimana korupsi itu, mulainya dari mana, cara menghindarinya seperti apa, biar kita nggak ikut-ikutan jadi koruptor begitu, betul tidak? Betul. Mungkin sebagai penutup nih Mem, Iya. pesan untuk kita semua gimana nih? Pesan supaya tidak terikut arus korupsi gitu Biar ya. nggak terlalu arus. Atau ya kan buat yang udah pernah yang kecil-kecilan, Udah pernah nyicil? Kecil dikumpul menjadi Oke. Jadi hal-hal yang sepele tadi itu dihindari supaya kita tidak terbentuk karakter yang kebiasaan kita sehari-hari saja yang kita anggap biasa. Karena kita anggap biasa ternyata udah terbiasa kita melakukan hal itu tanpa kita sadari udah jadi gede. Jadi gini loh teman-teman ya. Terkadang kita mau jujur kita disingkirkan,
kita tidak jujur kita jadi jaya gitu. Gitu ya. Tapi kan yang penting kita punya prinsip kita benar gitu, benar di jalan yang tepat. Jadi kalau sudah kita lakukan jalan yang tepat, kita mulai dari awal, kita terbiasa dan kita harus menyelesaikan itu dengan solusi yang tepat. Insya Allah ya tidak ketemu hal yang seperti itu. Ya kan kita mulai dari hal yang positif terlebih dahulu ya. Mulai dari hal yang positif. Iya. Bahkan dari bersikap jujur pada diri sendiri dulu aja kayaknya Iya. itu sudah langkah yang tepat itu buat menghindari Betul. sikap korupsi itu tadi. Oke teman